Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Natur Belajar, di mana kita belajar dengan memanfaatkan media daring yang akan membantu Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran di kelas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membuat kelas dan bagaimana siswa mengirim tugas yang telah dibuat dan diberikan oleh guru melalui kelas ini. Nah, untuk lebih detail, maka pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana membuat materi kelas yang baik, yang bisa bermanfaat bagi siswa, dan bagaimana melihat fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Nah, untuk pertama kita akan membuat kelas, karena biasanya guru dia mempunyai banyak kelas. Jika dalam suatu sekolah kelas 7 dia mempunyai kelas sampai 5 kelas, maka guru bahasa Indonesia akan mengajar di kelas 71, 72, 73, 74, dan 75. Nah, untuk membuat kelas tambahan sama seperti kita awal membuat kelas. Jadi Bapak Ibu klik di create class ya, kemudian ada lembar persetujuan, kita checklist dan continue. Nah, di sini kita masuk kelas kita, kelas bahasa Indonesia. Nah, kelas 7 2, kemudian di sini kita buat aja subjeknya kelas 7 di ruangan 1. Great. Nah, berarti kita sudah membuat satu kelas, di mana kelasnya bernama kelas bahasa Indonesia, seksinya 72, kemudian kelasnya kelas 7. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini semua kelas, fitur-fitur yang ada di Classroom kelas bahasa Indonesia 72. Nah, ini adalah kode kelas yang mesti dibagikan kepada siswa. Kemudian ada stream. Ini adalah tempat pengumuman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti memulai kelas, ada yang mau diumumkan, silakan klik, kemudian diumumkan. Umumkan di mana? Apakah di bahasa Indonesia kelas 72 atau 71 misalnya kan, all student ya, di kelas 71 misalnya ya, misalnya bahasa Indonesia kelas 7. Nah, ini adalah untuk membuat pengumuman gitu ya. Pengumuman, kalaupun misalnya ada lampiran yang mau disertakan, tinggal mengupload filenya atau YouTube-nya atau linknya atau di Google Drive. Nah, kemudian di sini ada classwork ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita membuat kelas, membuat classwork tersebut. Bagaimana kita create assignment and question, membuat tugas kelas ya, menggunakan topik organisasi ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada gurunya siapa misalnya ya. Nah, kemudian studennya yang terlibat. Ini gurunya adalah Nada Fatu, dan studennya nanti kalau dia udah kita kasih kode kelas yang seperti ini, di invite, maka student akan bertambah. Nah, sebelumnya seperti saya katakan, invite student bisa menggunakan email dan bisa mengirimkan kode kelas. Nah, enaknya nanti di Classroom sepanjang semester itu nanti tugas yang Ibu berikan akan mendapatkan nilai, sehingga kita tinggal melihat aja nanti nilai-nilai mahasiswa, hingga Bapak dan Ibu gampang memberi nilai karena sudah terekam semua. Nah, kita coba membuat materi pembelajaran yang baru supaya lebih matang lagi.
Nah, di sini ada assignment, tugas, ada quiz, ada pertanyaan, ada materi, ada respons, ada topik. Nah, sebelum semuanya ini kita memulainya, ada baiknya kita membuat topik. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia itu topik pertemuan pertamanya adalah belajar mendeskripsikan diri misalnya ya. Nah, di dalam belajar mendeskripsikan diri itu ada bagian-bagiannya misalnya. Istilahnya ada bab itu topiknya, kemudian di bagian bab itu ada lagi bagian sub-sub babnya, misalnya menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi, dan ada lagi yang di bawahnya. Nah, semua ini kita atur sehingga lebih rapi materi yang kita masukkan. Nah, ini kita masukkan dulu topiknya. Contoh topik misalnya belajar mendeskripsi. Di pertemuan pertama belajar mendeskripsikan diri ya. Kemudian kita add. Nah, di sini kita sudah membuat satu topik. Nah, topik belajar mendeskripsikan diri. Nah, ketika sesudah kita membuat topik, maka kita akan memasukkan materi bahan ajar. Sebenarnya memasukkan materi bahan ajar ini tidak sulit ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi juga kadang-kadang karena kemampuan kita dalam menggunakan media elektronik ini kurang, sehingga kita kesulitan untuk memasukkan materi. Kita belum mampu membuat misalnya bagaimana sih membuat presentasi yang bagus misalnya kan. Bagaimana sih memindahkan buku bahan ajar yang ada di buku di komputer misalnya ya. Nah, jadi saya tunjukkan cara yang gampang aja dalam pembelajaran ini. Misalnya begini, kita di topik belajar mendeskripsikan diri itu detailnya adalah menentukan ciri dan tujuan teks deskriptif. Nah, ini ada disebutnya drag and drop classwork, drag and drop topic classwork on the other. You want to students see them. Got it? Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah deskripsi adalah bagaimana kita menggambarkan materi pembelajaran. Nah, anggaplah misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam membuat pembelajaran. Gitu ya. Nah, tapi siswa kita mempunyai buku teks. Nah, jadi kita tak perlu memasukkan materinya ke dalam Google Classroom ini. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melakukan misalnya untuk menentukan untuk pembelajaran menentukan ciri dan tujuan teks deskriptif. Nah, Ibu tentukan aja, Bapak Ibu tentukan buku teksnya itu berada di halaman berapa. Nah, bisa dilihat pada halaman, misalnya halaman 20 sampai 24. Nah, jadi siswa kita suruh dia membuka buku dan mempelajari halaman 20-24. Nah, kemudian kalau kita memberikan mereka untuk belajar sendiri di buku teksnya, maka tentu kita akan memberikan tugas. Nah, jadi untuk pembelajaran menentukan ciri dan tujuan teks, kita suruh dia mahasiswa membaca halaman 20 dan sampai 24. Kemudian kita sebut, nah, materi tugas bisa di
lihat di mana? Di asesmen, di menu tugas, Nah, ini sebenarnya udah cukup Bapak dan Ibu memberi pembelajaran gitu ya. Nah, jadi tidak perlu pusing, tidak perlu repot ya membuat tugas. Kita suruh mereka membaca halaman berapa gitu kan kalau memang bukunya udah ada. Nah, kemudian kita kasih tugas gitu. Nah, tapi bisa juga, ini adalah salah satu ya Bapak Ibu ya. Nah, alternatif yang saya berikan untuk Bapak dan Ibu dalam pemberian tugas. Nah, yang alternatif berikutnya adalah Bapak dan Ibu memberikan tugas itu dengan menggunakan file. Nah, pada pertemuan pertama sudah saya tunjukkan secara secara garis besar bagaimana mengupload file dalam tugas ya. Nah, anggaplah misalnya kita mau mengupload, ini ada recen ya, kemudian ada upload, kita mau upload materi pembelajaran kepada siswa. Nah, kita cukup membuka bahan ajar ya, kemudian materinya mana. Nah, materinya kita drag aja. Nah, kemudian sesudah itu materi udah langsung masuk nanti ya, Bapak Ibu ya. Nah, langsung masuk. Ini materi. Nah, bisa juga kita memasukkan YouTube misalnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini banyak pembelajaran yang menggunakan YouTube. Apalagi kalau Bapak Ibu mempunyai channel YouTube misalnya kan, bisa dimasukkan misalnya ya. Nah, atau menggunakan link. Nah, atau di sini juga ada, kita bisa mengisi tugas materi dengan menggunakan Docs misalnya, Docs. Nah, Doc bisa. Nanti dia masuk ke Google Docs. Nah, apa yang mau kita kasih di sini? Nah, di Google Docs ini langsung aja kita ketik, bisa kita ketik, kemudian kita share. Ya. Nah, bisa juga kita menggunakan Sheet. Ya, kalau Bapak menggunakan Sheet sama dengan Microsoft Excel, ya bisa juga. Ya. Nah, Microsoft Excel. Nah, jadi kalau ini, nah cuma di sini tentu Bapak dan Ibu harus membuat dari awal. Berbeda dengan kalau Bapak Ibu menggunakan ini ya, file, ini menyisipkan file. Nah, ini semua yang kemudian banyak lagi, ada drawing, ada form ya. Nah, tergantung Bapak Ibu yang mau bagaimana. Mau yang model pertama yang lebih, saya rasa lebih ringan ya, tidak repot gitu ya, dan siswa juga bisa mengerti. Atau Bapak Ibu sedikit mau berinovasi sehingga membuat pembelajaran misalnya kan. Nah, bisa aja. Nah, ini pembelajaran contohnya gitu ya. Saya ini pembelajaran mendeskripsikan ya, diisi teks dan deskripsi misalnya. Bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah posting supaya siswa tahu ya. Nah, ada kita menggunakan di post. Kalau kita klik post, maka berarti seketika itu juga siswa bisa melihat materi yang kita berikan ya. Tapi kalau kita menggunakan schedule, maka schedule kita bisa menunda, sehingga misalnya kalau misalnya besok mau diberikan, nah kita bisa langsung memberikannya. Kalau misalnya besok tanggal, atau kita mau tanggal besok diberikan jam 8 pagi, ya kita buat tag schedule ya. Nah, schedule. Nah, cuma ada kelupaan saya tadi. Nah, kalau misalnya kelupaan, misalnya Bapak Ibu ya
di sini bisa kita edit ya. Jadi misalnya ini kan contoh ya. Nah, tapi ini alternatif karena ini tidak ini supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya hapus lagi ya. Nah, kemudian saya lupa tadi di topik kita mau belajar mendisiplinkan diri ya. Nah, jadi topiknya bahasa belajar mendisiplinkan diri. Nah, kita schedulekan ya. Nah, kalau tadi kita lihat dia di atas belajar sendiri, sekarang dia berada di dalam pembelajaran kita ini berada di dalam topik bagaimana belajar mendisiplinkan diri ya. Ketika Bapak dan Ibu menschedulekan pembelajaran ini besok pada pukul 8 pagi, maka siswa tidak akan bisa melihat materi yang Bapak Ibu buat sebelum pukul 8 besok pagi. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah siswa ya, maka dia di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 72, maka dia belum bisa melihat tugas yang Bapak Ibu berikan karena belum sampai belum jam 8 pagi ya besok misalnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, tidak akan muncul, siswa tidak akan tahu. Ketika pagi sudah jam 8, maka siswa nanti dia akan baru bisa melihat materi yang Bapak Ibu berikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu. Nah, kalau kita lihat dari sisi siswanya, maka dia di sini sudah bisa melihat, berbeda dengan tadi dia tidak mampu melihat karena belum jam 8. Kalau di sini dia sudah bisa melihat materi yang Bapak Ibu berikan misalnya ya. Nah, dia tinggal klik aja nanti lihat materi misalnya, dia udah tahu itu misalnya ya. Nah, jadi dari sisi siswa sudah dibuka dan ada komentar, biasanya nanti ada komentar Bapak dan Ibu komunikasi dalam pembelajaran itu, silakan aja gitu kan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memuat materi pembelajaran di Google Classroom. Nah, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi bagaimana membuat tugas assignment untuk siswa di Google Classroom. Sampai jumpa, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.